Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyambut semua kita, shalom. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat luar biasa, haleluya. Senang sekali saya bisa ada bersama Bapak Ibu malam hari ini untuk kita sama-sama bersekutu, memuji dan menyenangkan Tuhan. Yang rindu boleh lambaikan tangan buat Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu. Saya mau lihat orang-orang yang penuh sukacita malam hari ini. Coba tengok kiri kanan, berikan senyum yang paling manis buat saudara kita. Amin. Haleluya. Karena Allah yang membuat setiap kita bergirang. Yang mau bergirang bersukacita katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Allah kita luar biasa. Haleluya. Kita mau menari bersukacita memuji-muji Tuhan. Lagi. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yuk sama-sama katakan, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri, kanan kiri ke depan. Mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Sekali lagi yuk, sambil tangannya diangkat. Mari dengan sukacita Bapak Ibu, kita menari buat Tuhan. Katakan, haleluya. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Langkahkan kaki saudara ke kanan, kanan kiri ke depan. Mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku lagi. Yesus kaulah sahabat. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Siap langkahkan kaki, kanan kiri ke depan. Hari bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Mari semua kita mau bersukacita memuliakan Tuhan. Amin. Katakan, kau satu Tuhan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Siap, angkat tangan saudara. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira. Bersama siapa? Bersamamu Yesusku. Kanan kiri,
kaulah sahabatku. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Siap langkahkan kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam drum aja. Yesus kaulah, Yesus kaulah sahabat, hati hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Siap kanan kiri, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira bersama. Lagi-lagi, Yesus kaulah sahabat, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bersama siapa? Bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Ya Tuhan, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Mari kita menari bergembira, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Amin, haleluya. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Dia bukan saja sahabat kita yang terbaik, saudara, tapi dia Allah yang heran, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dia keselamatan buat hidup kita. Yang percaya katakan amin. Kita menyembah Yesus yang benar. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dialah gunung batu kita. Mari semua serukan, haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Katakan kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Namun apa? Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Kapan? Dulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau dahsyat Tuhan. Haleluya. Kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau jamin hidup. Apapun keadaan saudara, katakan kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalam, walau badai menerpa di dalam hidupku. Namun engkau, tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggal. Kapan? Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau
Engkau Tuhan yang benar. Oh, yang benar. Haleluya. Amin. Dia satu-satunya Tuhan yang benar, Yesus Kristus. Kami gak takut dan gentar lagi Tuhan. Jika Kau bersama kami, siapa lawan kami? Mari angkat tangan kita katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Allah kita. Sebelum duduk, jumpai minimal 5 orang, katakan, aku gak takut lagi. Amin. Kasih tahu saudara, aku gak gentar lagi. Karena ada Yesus beserta dengan kita. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Cuma satu syarat, kita tinggal di dalam Tuhan. Amin. Melekat kepada Tuhan. Firman-Mu berkata, Engkaulah pokok anggur dan kami ranting-rantingnya. Kami akan mati, kami perlu melekat kepada-Mu. Bawa kami, Roh Kudus. Haleluya. Ya, ku rindu hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku. Ya, ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Ini yang kami rindukan ya Tuhan. Ya, ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku. Tuhan ada di sini. Ya, ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Haleluya. Menjadi seperti Kau,
menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Mari Bapak Ibu jemaat saja ngomong sama Tuhan. Ya, ku rindu. Terima kasih. Kau ada di sini. Kau dengar setiap perkataan kami. Ini kerinduan kami. Ini janji kami, Tuhan. Oh, ya, ku damba jadi seperti Kau, Yesus, dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Mari yang sungguh-sungguh mau angkat tangan yuk sama Tuhan. Jadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidup. Ini yang kami rindu, Tuhan, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Haleluya. Menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Sekali lagi ngomong sama Tuhan. Menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku. Ini kerinduan kami. Mari buka hati kita dan mulai menyembah. Sungguh hanya Kau, Alasan buat kami hanya Engkau Tuhan, Kau satu-satunya. hanya Engkau yang kami ini, Yesus Tuhan, selalu dekat Engkau. Sempurnakan hidup ini. Haleluya. Syarala
Kiralabaya ralabaya shandaralabaya sandaralabaya sandaralaba. Kiralabaya shandaralabaya ralabaya sande. Yesus Tuhan. Kami bawa hati kami bawa hidup kami Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Mari kita menikmati hadiratnya. Kita menikmati Tuhan. Yesus. Bebaskan rohmu menyembah sampai kau mengalami kelegaan, sampai kau mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, Yesus, kami di sini, kami rindu menikmati-Mu Tuhan. Dekap kami, peluk kami. Yesus. Kami gak bisa berjalan sendiri Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami perlu. Haleluya. Ya Tuhan. Ajak kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Yuk angkat tangan kita, muliakan Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu Yesus. Kami bersyukur padamu.
tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Kami berseru padamu, ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, hidup dalam jalan-Mu. Haleluya. Agar semua rencana-Mu digenapi. Engkau mulia Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Ya Tuhan, pimpin kami di setiap waktu. Besar Tuhan, besar setiap-Mu Tuhan. Agunglah karya-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus, kami bersyukur pada. Mari saudara kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Amin. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiap-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur pada Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Oh, Yesus, kami bersyukur padamu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami di planet bumi ini seperti di sorga. Mari Roh Kudus terangi hati pikiran kami ketika kami mendengarkan perkataan firman-Mu dan pengajaran pada malam hari ini, agar supaya setiap kami berakar kuat di dalam kebenaran, bertumbuh di atasnya, dan hidup kami senantiasa berselaras dengan kehendak firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, agar sanggup untuk menyampaikan isi hati-Mu dalam koridor kebenaran-Mu yang tiada taranya. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom semuanya. Bagaimana, apa kabar saudara? Semua aman dalam perlindungan Tuhan? Saudaraku, saya berdoa supaya jemaat yang onsite maupun yang online, betul ya, ada online ya malam ini, saudara dalam keadaan baik-baik, sama seperti jiwa saudara baik-baik ya. Kalau dunia medis mengajarkan mens sana in corpore sano, dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Alkitab mengajarkan justru dalam jiwa yang sehat
terhadap badan yang sehat. Jadi kita daya kerjanya dari dalam. Jiwa kita, pikiran sehat, perasaan sehat, kehendak sehat menentukan tubuh kita menjadi bugar. Saudara aku dikasih Tuhan, saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang perlu Bapak Ibu renungkan baik-baik. Karena saat ini kita melihat kemarin misalnya pembukaan Olimpiade di Paris bulan lalu ya. Ya mungkin 2 minggu yang lalu ya. Kita dihebohkan dengan parodi Last Supper. Bagaimana mereka yang LGBT itu memparodikan Yesus dengan 12 muridnya. Dan itu betul-betul pelecehan, penghinaan kepada kekristenan di seluruh dunia. Dan itu menghasilkan respon reaksi yang sangat beragam saudaraku ya. Nah saudara pasti heran kan. Ini di negara yang Eropa maju, yang konon katanya kekristenan itu mayoritas di sana, ya, dan tentunya dicampur dengan Katolik. Tapi ternyata berani-beraninya kelompok kecil tersebut yang hanya sekitar 3% populasi di dunia ini bisa melakukan upaya yang seperti itu. Nah, saudaraku, saya akan kasih tema ini yang malam hari ini saudara mesti perhatikan. Ini adalah judulnya Deconstruction of Christianity. Deconstruction of Christianity itu jelas ya lawan daripada konstruksi. Konstruksi itu sesuatu yang membangun. Tapi kalau dekonstruksi, nah itu sudah bersifat menghancurkan. Jadi jelas deconstruction of Christianity adalah suatu upaya yang dengan sengaja dan sistematis yang ingin menghancurkan kekristenan sampai ke akar-akarnya. Ya, saya lihat contoh yang kemarin Olimpiade seperti tadi yang saya sudah sebutkan. Dan ada banyak hal nanti saya akan tunjukkan pada saudara. Kita mesti waspada untuk hal-hal ini. Jangan biarkan, itu di daerah lain. Oh tidak, di sekitar kita pun bisa terjadi. Bagaimana cara, apa yang diserang oleh mereka dalam kekristenan sampai akar-akarnya loh. Kalau akarnya diserang ya sudah saudaraku. Kalau kita nggak memperkokoh fondasi kekristenan kita, berapa banyak saudaraku kekristenan akan mengalami kejatuhan, bahkan bergerak dari kekristenan berubah menjadi ateis. Itu terjadi di mana saudaraku? Di Amerika Serikat sekarang. Menurut Pew Research Center, data terkini berapa persentase kekristenan di Amerika? Saya masih membayangkan sekitar 90%. Ya, karena ya saya tiap tahun mesti ke sana, anak-anak saya dari sana saudaraku. Saya sudah dari tahun 2000 ya, rata-rata setahun 2 sampai 3 kali sampai sekarang. Saya membayangkan ya paling kecil ya 80%. Ternyata riset membuktikan Pew Research Center ini lembaga survei yang kredibel. Sekarang itu ternyata hanya 65% orang yang mengidentifikasikan sebagai orang Kristen di Amerika. Kenapa terjadi penurunnya luar biasa? Banyak saudara yang dulunya Kristen akhirnya sekarang kepada apa? Beralih ke ateis. Ya, tidak mempercayai adanya Tuhan lagi. Nah saudaraku dikasih Tuhan, ini nggak bisa diremehkan. Berapa banyak anak-anak Indonesia yang dulunya ke gereja di Indonesia. Waktu dia masih sekolah ada orang tua. Tapi begitu kuliah di Amerika saudaraku, mereka berubah menjadi ateis. Itu sebuah kenyataan, saudara bisa tanya teman-teman saudara yang punya kenalan anak-anaknya kuliah di Amerika. Seperti itu, pengaruhnya begitu kuat. Ya, apa saja diserang. Nah, saya akan tunjukkan supaya ini kita juga berjaga-jaga. Ya, saya harap saudaraku jangan kita seperti kebanyakan orang yang sekarang mulai menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah itu. Ya, lebih cenderung kepada apa? Saya hargai saudara ikut KTM di tempat ini, saya hargai saudara. Ya, saudara tetap teguh di dalam keyakinan saudara kepada kebenaran firman. Jangan goyah saudaraku. Waduh jumlah jemaat tambah sedikit, tutup aja. Teguhkan, kuatkan hati saudara. Nanti saya akan tunjukkan betapa ini serangan sistematis sekarang saudaraku ya. Jadi contoh yang diserang pertama apa? Serangan terhadap otoritas firman. Mereka berkata apa saudaraku? Firman Tuhan itu saudaraku udah relevan lagi. Alkitab udah gak relevan dengan zaman sekarang. Teknologi udah maju, AI sekarang sudah ada. Untuk apa kita mempercayai Alkitab? Alkitab itu sudah kuno. Dan saudara bisa lihat, sekarang ini salah satu penyerangan dari gerakan namanya Christian Progressive. Itu ada di mana-mana sekarang. Dan anak-anak muda kita suka sekali.
Kristen progresif. Sebetulnya Kristen progresif itu apa saudaraku? Itu Kristen liberal yang ganti baju aja. Itu sebenarnya liberal saudaraku. Nah itu serangan dari dalam. Menyebut Kristen tapi tidak saudaraku mengakui Alkitab 100% kebenaran firman Tuhan. Nah saudaraku ya, mereka bahkan tidak percaya bahwa ada surga, ada neraka, ada penghakiman terakhir. Saudara bisa lihat itu. Ya, itu nyata di sekitar kita. Dan saudaraku dikasih Tuhan, ini sistematis terjadi di seluruh dunia. Nah kalau anak-anak Tuhan cuma santai-santai, ya yang penting ke gereja seminggu sekali, tanpa pernah mau berpikir untuk memperkokoh kuat iman percayanya. Saudaraku, saya khawatir banyak anak Tuhan bisa bahasa Ibraninya itu kintir. Saudara, kintir itu orang kalau kena air yang deras itu terbawa arus. Ya, ada satu cerita judulnya The Fork in the Kettle. Ya, kata di dalam katakanlah panci. Saudara taruh kata itu di dalam panci yang berisi air dingin, kata itu akan berenang. Wah, menikmati ya panci tersebut. Tapi kalau saudara taruh kata itu di panci yang berisi air dingin, lalu saudara kasih api di bawahnya, kompor. Pelan-pelan saudaraku, saudara nyalakan api itu. Mulai hangat kan? Kata tersebut akan tetap berenang dan bermain-main di situ. Listen the word of God my friend. Oke. Dan saudaraku dikasih Tuhan, kalaupun apinya terus menyala dan apinya airnya sekarang menjadi lebih hangat lagi, kata masih berenang. Mulai panas dia masih berenang. Ada kesempatan buat kata itu untuk lompat. Tapi saudaraku pengaruh lingkungan air yang dia rasa nikmat, yang tidak langsung panas begitu, pelan-pelan tiba-tiba saudaraku air mendidih dan dia sudah mati di situ, kata rebus dan diangkat jadi konyet, kodok kenyet-penyet. Saya mau ingatkan di saudaraku, inilah pengaruh yang kita lihat di dunia ini. Kelihatannya wajar, tapi berapa banyak orang-orang mulai berubah setia. Dulu radikal, dulu semangat, lembek sekarang luntur semangatnya. Di mana mereka saudaraku? Hati-hati saya ingatkan sama saudara ya. Dan ini adalah upaya sistematis. Dan tentu saudaraku dalangnya kerajaan kegelapan. Jelas itu. Tapi dipakai ada banyak saudaraku instrumen-instrumen yang lain. Untuk menjatuhkan kekristenan. Dan sampai di akar-akarnya. Termasuk otoritas firman Tuhan. Saudaraku mencoba mereka goyang orang percaya. Contoh. Saya kasih contoh di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat itu sekularisme luar biasa sekarang. Ya. Dan bahkan survei mengatakan dalam ada namanya Arizona Christian University membuat penelitian berapakah orang Kristen di Amerika yang mempercayai bahwa Alkitab itu sepenuhnya firman Tuhan dan mereka punya biblical view, pola pandang bahwa Alkitab itu sepenuhnya firman Tuhan. Ternyata hanya 4%. Saudaraku, cuma 4%. Bayangkan saudaraku, kalau orang Kristen yang 65% Kristen tadi itu, yang cuma 4% betul-betul mendasarkan hidupnya atas firman, udah saudaraku, gampang mudah jatuh dan dikalahkan. Dan dari mereka tadi 65% orang Kristen sekarang di Amerika, berapa persen milenial anak muda yang mereka mendalami, yang mempercayai, yang punya biblical view, pandangan Alkitab firman Tuhan, survei membuktikan hanya 2%. Ini memprihatinkan sekali saudaraku ya. Indonesia belum pernah ada penelitian sedetail itu. Tetapi saudaraku, pengaruh Amerika begitu kuat kepada Indonesia. Salah satu yang mereka katakan adalah, apa itu saudaraku? Mereka bilang mempengaruhi anak muda. Kalau ada masalah, dan saudara bisa tonton tuh drama-drama Korea. Saya juga nonton drakor loh ya. Saya tidak anti drakor, tapi perhatikan waktunya. Jangan tergila-gila sama drakor gitu aja ya. Saya nonton saudaraku ya. Tapi saya perhatikan di drakor-drakor ataupun di film-film Hollywood itu. Kalau orang punya masalah, ada tekanan, lalu nasihat-nasihat yang diberikan di sekitarnya bilang apa? Follow your heart. Ikuti aja kata hatimu. Follow your feeling. Ikuti perasaanmu. Saudara, sound good. Kedengarannya keren. Tapi ini justru gak sesuai firman. Bukannya kita harus mengikuti kata hati atau perasaan. Kita harus mengikuti apa kata firman yang harus kita ikuti. Orang Surabaya itu ada ungkapan berkata begini saudaraku. Isuk dele sore tempe. Itu artinya apa? Orang bisa berubah-berubah. Perasaan,
kita bisa berubah. Yang tidak pernah berubah, yang tetap konsisten, itu hanya firman Tuhan. Ya, Yesus pernah berkata, langit bumi ini akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan pernah bisa berlalu. Yang punya daya konsistensi yang ajak itulah firman. Maka itu saya mengajak saudara yang ikut KTM ini, jangan goyah saudaraku ya. Saya maafkan ya kalau saya ini suka, mata saya itu menjelajah ke jemaat yang pegang HP waktu dengar firman. Kalau nyatet khotbah saya acungkan jempol. Tapi kalau browsing internet lalu kemudian ngapain kamu datang ibadah kan? Makanya saya itu mendorong jemaat, jangan suka online lah. Online, ya oke tidak salah silakan online. Tapi bertanya, online kamu serius gak? Online itu kadang-kadang orang cuma nyalakan kita tinggal makan, apa semua. Pernah gak kita mau duduk untuk kita dengar firman, menyimak kebenaran firman Tuhan. Karena saya sedang menciptakan saudara deconstruction of Christianity ini real saudaraku. Saya tidak nakut-nakuti saudara, tapi ini kenyataan. Dan dampaknya telah banyak orang meninggalkan keyakinannya. Yang dulunya sungguh-sungguh, sekarang jadi melempem saudaraku. Yang dulunya radikal sekarang, bahkan ada beberapa orang meninggalkan pelayanannya. Oh saudaraku menyedihkan, itu tidak boleh terjadi kepada setiap saudara. Ya, lalu apa saudara? Mereka berkata berikutnya, ya anak-anak muda dikasih happiness are the ultimate goal in your life. Kebahagiaan itu adalah tujuan utama kehidupanmu. Jadi yang dipikirin tentang kebahagiaan. Padahal saudaraku, Alkitab mengajarkan ada yang lebih tinggi daripada kebahagiaan. Apa itu yang lebih tinggi? Destiny, tujuan hidup. Apa tujuan hidup kita? Tadi sudah dinyatakan, dinyanyikan tadi. Ini tadi apa memang disengaja yang khotbah pendek, yang pujian juga pendek saudaraku ya. Enggak ya, enggak didesain seperti itu ya. Tapi memang tadi kan kunci A Pak. Tadi kita sudah nyanyi, terima kasih Pak. Itu menginspirasi sekali. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus. Terus menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Lagu ini selaras dengan Kejadian 1:26 dan Roma 8 ayat 29. Bahwa tujuan hidup kita adalah serupa seperti Kristus. Ini melampaui kebahagiaan saudaraku. Kata kebahagiaan dalam kamus bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang kita inginkan kemudian tercapai, tergenapi, timbul rasa bahagia. Tapi saya beritahu tujuan hidup kita, anak muda yang lihat ini dengar, tujuan hidupmu bukan bahagia, tujuan hidupmu serupa seperti Kristus. Kalau kamu mengejar cuma sampai di kebahagiaan, kamu tidak akan pernah sampai keserupaan Kristus. Tapi kalau kamu mengejar keserupaan Kristus, kamu pasti berbahagia. Ini penting saudaraku ya. Jadi apa yang harus dilakukan sekarang? Kalau otoritas firman, saudara harus punya disiplin rohani baca Alkitab. Oh saudaraku, barusan rame sebelum berangkat saya lihat YouTube. Ada sebuah gereja di bilangan dekat daerah sini yang pendetanya itu ngomong di YouTube bahwa saya paling tertekan kalau saya di gereja ataupun pendeta khotbah supaya baca Alkitab dalam bacaan setahun katanya begitu ya. Buat saya yang paling penting adalah merenungkan, memperkatakan dan melakukan gitu ya. Saya waktu lihat seperti itu, ya memang betul membaca, merenungkan, memperkatakan itu penting. Tapi merenungkan, memperkatakan dan melakukan firman itu penting. Tapi jangan remehkan membaca. Gimana bisa merenungkan kalau tidak membaca? Betul nggak saudaraku? Gimana kita bisa apalagi itu tadi memperkatakan kalau kita tidak pernah membaca, saudaraku. Jadi kalau ada deconstruction of eternity ini, maka saya menganjurkan, karena saya seorang gembala saudaraku, dan saya melakukannya, saya bukan cuma khotbah dan tanpa melakukan, saya khotbah saya melakukan, maka jemaat seharusnya punya disiplin rohani, membaca Alkitab tiap hari dalam kehidupannya. Kalau perlu punya targetnya apa? Selesai 1 tahun Kejadian sampai Wahyu. Enggak apa-apa, itu disiplin rohani. Nonton drakor bisa berjam-jam kok, baca Alkitab kita baru 5 menit ngantuk. Itu gimana sih? Maka kita perlu disiplin rohani kita. Saudara saya beritahu ya,
Kalau kamu tidak pernah belajar mendisiplin rohanimu, jangan pernah kamu bisa mendisiplin pikiranmu, mendisiplin semuanya dalam kehidupan kita. Semua harus dimulai dari dalam. Ya, saudaraku, saya membangun kebiasaan kultur bahkan budaya, Pak. Untuk saya bangun tidur tuh saya selalu menyembah Tuhan. Lalu saya bersama istri saya berdoa, bangun mesbah. Selesai itu saudaraku, budaya keluarga kami baca Alkitab sama-sama. Udah terserah kata orang. Ya, ngapain kalau cuma baca-baca terus kita loh mesti dibaca. Baru kita bisa merenungkan. Ada banyak ayat di Alkitab perjanjian lama sampai perjanjian baru saudaraku. Bahwa perlu kita membaca firman Tuhan. Lalu merenungkannya itu siang dan malam. Saudara punya komitmen lah. Baca Alkitab saudaraku ya. Kalau saudara nggak tahu kebenaran. Lalu ada serangan-serangan yang menyerang doktrin kebenaran. Mau jawab apa kita? Halo jemaat. Yang diserang kedua adalah mereka berkata begini saudaraku. Selain otoritas firman dibuat supaya jemaat jadi ragu-ragu. Mereka menyerang yang kedua adalah ini. Mereka menyerang, mereka memperkatakan bahwa Tuhan itu, Yesus Kristus itu hanya contoh teladan yang baik. Yesus bukan Allah yang harus disembah. Mereka berkata seperti itu. Dan ini pelan-pelan menggerogoti gereja. Saudara, Anda dengar di podcast ada berita-berita bagaimana di YouTube. Mereka anak-anak muda sekarang diajarkan bahwa keselamatan bisa di luar Yesus Kristus. Itu diajarkan di Kristen progresif. Loh, bayangkan saudaraku kalau kamu baik, ya hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Sekalipun kamu tidak percaya Yesus, kamu bisa masuk surga. Itu keyakinan mereka. Come on saudaraku. Alkitab berkata Kisah Rasul 4 ayat 12. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Kecuali cuma satu nama di dalam siapa? Yesus Kristus. Itu kebenaran. Kalau cuma pakai logika manusia, ya dia orang baik ya. Ya gak pantas lah mati masuk neraka, banyak nolong orang. Tapi dia kalau menolak Yesus. Saudaraku, kita mesti mempercayai Alkitab firman Tuhan ini sungguh-sungguh. Jangan tergoyahkan dengan alasan-alasan rasional yang dibuat oleh manusia. Manusia bisa membangun yang disebut pikiran positif. Tetapi itu buah pikiran manusia belaka saudaraku. Kita mesti kembali back to the Bible. Ya, saya harap saudaraku yang ikut KTM ini saya kagum, saya senang sudah memberi waktu ini. Tapi juga memiliki disiplin rohani tiap hari. Latih saudaraku. Pasti bisa, ya kan? Saya sibuk bekerja, sibuk pelayanan, saudaraku. Saya cerita lebih dulu waktu saya masih kuliah. Saya dulu waktu kuliah, saudaraku, saya ambil jurusan akuntansi. Dan saya bertobat tahun 87 waktu itu. Penuh Roh Kudus, tahun 87. Dan gak punya pikiran jadi pendeta, Pak. Wah, saya malah ketakutan mau jadi pendeta. Karena saya dibesarkan di keluarga sederhana. Ya, Coca-Cola, Fanta, Sprite itu buat keluarga saya barang mewah. Bakso itu saudaraku, saya menangis baru dibelikan bakso sama orang tua saya. Karena saya pernah tinggal di rumah yang sangat sederhana yang tidak ada lantai dari keramik ataupun dari semen. Tanah liat, saya pernah tinggal di rumah seperti itu. Masa kecil saya sederhana sekali. Saya jualan petasan pinggir jalan pakai meja kotak. Jadi kalau bulan-bulan puasa di Jakarta saya lihat anak-anak jualan petasan pinggir. Saya ingat masa kecil saya jualan seperti itu. Ya, saudaraku, sampai kuliah pun saya jualan kaos-kaos. Ya, makanya kalau dagang saya pintar seharusnya, saudaraku. Ya, saya kan nulis buku, makanya saya nggak malu-malu bawa kemana-mana buku saya jual setelah khotbah kan. Laris manis saudara buku saya, apalagi saya bilang, yang mau tanda tangan silakan. Saya enggak tambah wani piro, enggak. Tapi seluruh hasilnya 100% saya kembalikan buat pekerjaan Tuhan Pak. Termasuk royaltinya 100% saya kembali. Saya enggak ambil keuntung 1 rupiah pun. Nah, saudaraku, jadi saya dari keluarga sederhana. Tapi waktu saya bisa kuliah, saudaraku, di Erlangga, Surabaya, satu universitas yang cukup bergengsi lah karena itu universitas negeri, saudaraku. Saya bertobat waktu itu penuh Roh Kudus. Jadi saya nggak punya pikiran jadi pendeta. Tapi sejak saya bertobat, saya disiplinkan rohani. Saya bangun pagi-pagi, saya memuji menyembah. Makanya saya ya mengertilah praise worship. Karena jadi tahun 87 saya bergaul dengan kehidupan pujian penyembahan. Saya nggak cuma khotbah, saya hidupi tiap hari. Saya bangun matahari belum terbit, saya menyembah Tuhan. Banyak orang melayani Tuhan, menyembahnya cuma pelayanan.
Tapi pribadinya nggak pernah ada waktu bersama Tuhan. Itu saya cerita di Kutub Utara bagian pedalamannya. Diam dalam gua-gua, tepi jurang 500 meter, perempatan jalan gang buntu. Saya melakukan, saya praktekkan tiap hari. Saya baca Alkitab disiplin. Sejak tahun 87 itu setiap tahun selesai Kejadian sampai Wahyu. Saya enggak punya panggil. Waktu itu belum tahu saya bahwa nanti dipanggil Tuhan jadi pendeta. Tapi sebetulnya saya mau jadi akuntan. Saya mau jadi orang kaya. Saya mau buka kantor akuntan sendiri. Itu cita-cita saya. Lalu saya bekerja di kantor akuntan. Saya kerja di kantor akuntan. Banyak pekerjaan kan saudaraku. Saya harus buat sistem. Saya harus melakukan stok omnam. Saya harus melakukan pengecekan ke pabrik saudaraku. Mendadak. Toh saya bisa selesai Kejadian sampai Wahyu 1 tahun. Nah, saya seringkali tanya sama jemaat, bukan di sini ya, jemaat yang saya gembalakan. Gimana? Wah Pak, bolong-bolong Pak, udah sulit Pak gini. Dalam hati saya, kamu malas. Aku dulu kuliah aja bisa selesai loh, Kejadian sampai Wahyu. Aku kerja di kantor akuntan pun aku bisa selesai loh. Belum ada panggilan jadi pendeta, apalagi sekarang jadi hamba Tuhan. Ya jelas, saya mendisiplin tiap hari saya baca Alkitab. Sehingga hari ini saya sampai di 2 Tawarik saudaraku. Dan perjanjian baru saya sampai di Lukas. Desember besok saya selesai Kejadian sampai Wahyu. Itu disiplin rohani yang harus tertanam. Orang kalau cinta saudaraku menggebu dong dengan yang dicintai ya. Waktu saya masih pacaran dengan istri saya, ya Nancy itu tadi ditanya kok enggak ikut. Biasa perempuan banyak melakukan pekerjaan administrasi rumah tangga. Saya itu punya laporan keuangan keluarga Pak. Jadi setiap awal bulan gini istri saya membuat laporan keuangan untuk bulannya lalu. Ya kondisi ekonomi kita laporan keuangan gitu ya. Jadi dia sedang mengerjakannya. Jadi tidak bisa ikut ini. Tapi saudaraku dikasih Tuhan sekali lagi. Pendisiplinan akan kebenaran firman Tuhan itu menuntun keluarga kami untuk terus komitmen hidup di dalam kebenaran. Sampai hari ini saya melakukan itu. Kenapa? Apalagi sekarang ada serangan yang sengaja kepada kekristenan. Kalau tidak kuat kokoh saudaraku, nanti kita dibohongi. Bahkan saudaraku, tapi saya juga sisi lain saya kagum. Kami ada sekolah Alkitab di Jakarta ini ya, pusatnya di Bali. Namanya STT Kingdom. Saya bersyukur saudaraku sekarang yang jadi mahasiswa sekolah Alkitab loh ini. Banyak pengusaha-pengusaha. Saya pikir pengusaha-pengusaha itu ya nanti paling ya 2-3 bulan nanti mundur. Enggak saudaraku. Mereka ada yang pemimpin, owner sebuah bisnis. Pagi-pagi terbang ke Singapura untuk ambil barang. Seret, bisnis di sana. Pulang sore-sore. Terus langsung kuliah. Kami kuliahnya dari jam 5 sore jam 10 sampai 10 malam. Saudaraku. Saya kagum. Dan pengusaha tersebut sekarang dia mengambil S1 teologi. Dan lulus teologi, sekarang diambil S2 teologi. Beberapa pengusaha yang lain, saudara, kalau sebutkan perusahaannya, maka sudah pasti tahu karena ini papan atas di Indonesia. Ya, beberapa orang itu kuliah. Dan saya pikir saudaraku kuliahnya main-main. Ya, baru saya, pengusaha apa lagi yang konglomerat. Ada konglomerat saudaraku yang kuliah di kampus kami. Saya pikir paling ya, besok ini tanggal 22 September. Salah satu dari mereka akan wisuda di Bali. Lulus sarjana teologi. Saudara tahu satu kali saya ngajar. Saya kan sudah saking hafalnya ya kan. Kadang kita kuliah onsite, kadang-kadang kita online, hybrid lah seperti itu. Terus saya lihat backgroundnya. Saya lihat, wah ini kayaknya bukan di rumah atau di kantor nih ya. Saya nyeletuk waktu buka Zoom itu. Ya Pak Roni, saya lagi di LA. Los Angeles, how come? Jadi saya ngajar dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. Itu sana sama dengan jam 11 waktu itu malam sampai jam 4 subuh sana. Saudara kasih Tuhan. Di sisi satu saya prihatin dengan banyak pengusaha yang gak pegang firman. Tapi sisi lain saya juga bersyukur. Ada pengusaha-pengusaha di Jakarta ini yang mau kuliah teologi. Walaupun saudaraku jet lag ya tetap menempuh belajar. Kesadaran ini mesti dibangun saudara. Ya harus. Ya kalau ada pengusaha bisa seperti itu. Saya paling bukan apa ya. Jengkel. Lihat anak muda. Otak masih fresh. Malas baca Alkitab. Malas merenungkan firman. Come on. Saya mau kasih tahu sama anak muda yang ada online di sini. Success is predictable. Sukses itu dapat diduga Pak. Kok bisa tahu Pak Roni? Joshua 1 ayat 89.
Apabila kamu membaca, merenungkan, memperkatakan firman, maka 3 hal berkat. Kamu akan bertindak hati-hati, berhasil dan beruntung. Itu sukses kan? Sukses dapat diduga kalau apa? Kalau kamu bertekun dengan kitab suci. Tapi failure is also predictable. Kegagalan itu bisa diduga. Kamu malas-malasan kepada kebenaran firman. Kamu tidak mendasarkan hidupmu selaras dengan firman Tuhan. Selamat tinggal saudaraku. Makanya sekarang ayo saya ajak jemaat di sini. Bangun disiplin rohani. Karena serangan dari berbagai lini sekarang. Yang terakhir kemarin itu. Ya, orang-orang dari kelompok LGBTIQA++ itu memplesetkan Yesus Kristus dalam pembukaan Olimpiade itu saudaraku. Itu sekarang sudah terang-terangan saudaraku. Ya, makanya kita mesti punya keyakinan yang kokoh tentang hal-hal tersebut. Apalagi yang mereka serang. Yang ketiga, serangan terhadap gereja dan keluarga. Ya, sekarang ini nanti kalau ada masalah tentang hamba Tuhan saudara lihat di YouTube itu rame. Nanti yang diserang bukan cuma hamba Tuhannya, gerejanya juga diserang. Kita tahu sekarang GB ini, gereja kita, sinode kita, gereja Betel Indonesia ini dapat serangan habis-habisan kiri kanan saudara. Ya, padahal masalah hanya karena misalnya oknum, tapi yang diserang gereja, saudara tahu nggak? Itu deconstruction of Christianity. Jadi pikir itu biasa, itu ada upaya sistematis di belakang sana. Yang dikerjakan oleh kuasa kegelapan. Membuat orang akhirnya tidak percaya sama gereja. Deconstruction of Christian membuat orang tidak percaya lagi. Sorry ya, saya ngomong ini terlalu peka. Muncullah orang-orang sengaja. Yang pemahamannya itu cuma beberapa ayat. Lalu tampil saudaraku di YouTube ngomong. Salah satu isu sensitif. Perpuluhan udah gak perlu lagi. Orang Yahudi pun sekarang di sana nggak bayar perpuluhan. Saudara, saya sederhana berpikir, kenapa kamu lebih mengikuti orang yang tidak taat ketimbang Alkitab yang katakan seharusnya melakukan? Kalau ada orang tidak taat, masa contoh kita kepada orang yang tidak taat? Kebenaran dong yang kita pegang. Bisa jadi nanti orang lain tidak melakukan firman. Buktikan kita yang akan berdiri teguh di atas kebenaran. Seharusnya begitu. Saya ngomong begini karena saya walaupun pendeta, saya bayar perpuluhan. Saya mengembalikan perpuluhan, saya terima PK. Seperti ini misalnya, ini Pak Timotius ini orang belum khotbah, aku langsung udah transfer. Biasanya kan udah selesai, beberapa gereja Pak sampai tunggu 2-3 hari baru transfer Pak. Karena urusan administrasi kan. Ini enggak saudaraku. Saya kata Pak Siring ini, ya tahu-tahu, terima kasih Pak Roni. Loh udah dikirim saudaraku ya. Terima kasih Pak. Tapi saudaraku, upaya deconstruction of Christianity ini jangan dianggap main-main. Apa yang harus dilakukan? Selain punya disiplin rohani sekarang. Yang kedua adalah, saya percaya beberapa kita gak suka dengan kata ini. Mau gak mau kita harus radikal kepada kebenaran firman. Kristen sekarang udah gak bisa lenggang kangkung. Silakan lagu itu memang bagus untuk perihal yang lain. Tapi untuk iman saudara radikal. Udah gak bisa enggak. Kalau enggak saudaraku seperti kata tadi. Kalau enggak nanti kintir tadi itu loh. Hanyut. Dengan falsafah yang dibangun oleh dunia ini. Tapi saya ajak saudara. Sebagai orang percaya, jemaat Tuhan di Tampak Siring, on-site maupun online. Ayo saudaraku. Seperti Yeremia gitu, kunci G. Yeremia berapa? 16 itu. Waktu dia baca Alkitab, sampai keluar pernyataan dia begini. Ini ada lagu yang bagus. Ada teman saya di kota Surabaya buat lagunya. Belum sempat masuk dapur rekaman ya. Bunyinya begini, ikuti saja. Apabila aku bertemu dengan perkataanmu, maka aku menikmatinya. Apabila aku bertemu dengan perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu telah menjadi
kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Oh, sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Aduh saudara, seharusnya kalau Tuhan baca Alkitab merenungkannya itu menikmati. Tadi di ruangan VIP sana Pak Timotius ngobrol sama saya. Karena anak-anak kita sama-sama ada di Amerika. Beliau anaknya di Dallas, saya di Los Angeles. Jadi kita tanya-tanya nih, makanan apa yang kalau ke sana suka? Ya kan, ya saya sebutkan ya makanan jenis tertentu apa semua. Tapi kali ini Pak, karena kemarin bulan lalu saya ke Amerika lagi. Istri saya bawa banyak bumbu-bumbu dari Indonesia. Bumbu nasi goreng, bumbu rawon, bumbu soto, dan berbagai bumbu-bumbu yang lainnya. Wah, saudaraku ya. Sebab kalau sekarang makan di Amerika lain Pak Bu. Kenapa bawa bumbu banyak? Sekarang nasi goreng seafood itu loh. Nasi goreng seafood di tempat yang Chinese food kah atau itu. Memang porsinya gede. Plus tax, plus pajak nih ya. Harganya nasi goreng $18. Kalikan saudaraku $18. Ya minuman cuma menurutmu banyak kali. Makanya si kami akhirnya putuskan bawa bumbu-bumbu goreng sendiri di rumah. Aduh saudaraku. Tapi kalau saudara di negeri asing. Ayo saudara pergi ke, gak usah jauh-jauh. Ke Israel aja yang pernah tur ke Israel. Kan lidahnya beda sama kita kan. Nah berapa banyak kita mesti bawa sambal apa itu? Sasetan, botolan, kita bawa sambal roa, ikan roa, abon, kecap manis. Betul gak saudaraku? Kenapa? Karena kadang-kadang kita ketemu ikan hambar di mulut kita. Makanya saudaraku kalau pulang dari luar negeri itu sampai di Indonesia kan kita makan tertentu misalnya kangen apa kayak gitu ya. Coba astaga. Menikmati makanan kesukaan. Saudara, waktu baca Alkitab tuh jangan kayak memuntah. Jangan. Tuhan kasih aku karunia menikmati kebenaran yang memerdekakan aku ini. Saya yakin kalau saudara dalam perspektif seperti Yeremia. Firman-Mu telah menjadi kesukaan hatiku. Itu aduh saudaraku. Akan membuat kita mencintai kebenaran. Akan mendorong kita untuk kita ngapain saudaraku? Menyelaraskan hidup sesuai dengan kebenaran. Waktu saya pacaran sama istri saya saudaraku. Saya ada di Mataram Pulau Lombok. Dia ada di Surabaya. Jadi long distance. Waktu itu saya masih PDP Pak. Pendapatan pas-pasan. Nggak ada internet seperti sekarang yang bisa video call. Sekarang dulu cuma telepon itu loh, wartel. Dan itu pun saya harus tunggu hari Sabtu jam 9 malam ke atas baru 50%. Jadi apa komunikasi kita selain wartel seminggu sekali saudaraku? Nggak ada handphone. Handphone hanya milik orang kaya. Handphone yang gede-gede itu loh. Kayu gede itu kalau maling dilempar tobat ya saudaraku. Jadi hanya orang kaya-kaya yang bisa punya handphone waktu itu. Sekarang tukang parkir pegang handphone. Saudaraku, apa yang dilakukan? Kami hanya surat menyurat. Istri saya itu kalau kirim surat sama saya Pak. Sekali kirim surat bisa sampai 16 halaman. 14 sampai 16 halaman. Dan setiap kali saya membaca 16 halaman itu butuh 45 menit saya untuk bisa menyelesaikan semuanya. Dia ceritain hari Senin aku gini, Selasa aku gini. Setiap 1 minggu sekali dia ceritain semua. Jadi kayak buku diary-nya dia dikirim ke saya. Saudaraku dikasih Tuhan. Saya bisa membaca dalam 1 kali kiriman surat itu sampai 3 kali. Kenapa saya bisa membaca sampai 3 kali 45 menit? Karena saya mencintai dia. Saudara mengaku mencintai Yesus tapi saudara mencintai firman Tuhan itu bohong saudara. Sebab itu adalah firman dirinya sendiri, surat cinta dari dia. Ayolah saudara, radikal. Miliki disiplin rohani. Jangan jemu-jemu, renungkan firman, baca. Ya, baca.
Kalau kita tidak membaca, gimana bisa merenungkan? Kalau kita nggak membaca, bagaimana bisa memperkatakan? Kalau kita tidak membacanya, bagaimana bisa melakukannya? Sebab itu, ayo. Berapapun saudara, memang tidak banyak yang hadir malam ini. Tapi kalau semua punya sikap, punya disiplin rohani tentang kebenaran. Radikal kepada Kristus dan kebenaran. Maka saya percaya saudaraku, serangan apapun itu tidak akan bisa mampu menggoyahkan iman kita. Bahkan kita punya kemampuan menyerang kembali. Lewat kebenaran kita sampaikan, berapologetik. Kita harus berani mempertahankan kebenaran dari serangan kepalsuan-kepalsuan yang ditembakkan oleh banyak orang di segala tempat. Kita bisa berdiri berkata, tidak. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Kalau kamu tidak percaya, silakan. Tapi saya tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Langit bumi akan berlalu. Perkataan Rajaku tinggal tetap sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Kembalilah ke rumah masing-masing. Mari kita mengangkat tangan dan wajah kita. Terimalah berkat Tuhan. Sebab Tuhan memberkati engkau serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kebenaran, kuasa kerajaan Allah menguasaimu, menuntunmu. Mulai malam ini berjalan secara radikal dalam kebenaran, berdisiplin secara rohani di dalam kebenaran sampai selama-lamanya. Dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus katakan amin. Tuhan memberkati.